Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih dari Masjid Al-Muhajirin rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sedemikian banyak limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir bersama rumah Allah ini dalam rangka meningkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalah-risalah. Jamaah rahimahullah, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang puasa Ramadan sebagai jalan tol menuju surga. Ada beberapa jalan tol untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat tarawih, yang insya Allah sebentar lagi kita akan jalankan bersama. Jadi ada dua pilar utama ibadah Ramadan ini. Yang satu adalah puasa Ramadan, dan yang kedua adalah sholat tarawih. Siang harinya berpuasa Ramadan, malam harinya melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat. Tidak ada sholat tarawih kalau tidak ada puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan dan sholat tarawih itu ibarat pindang bau dan sambal dela. Nggak sedap rasanya pindang bawang itu kalau nggak ditambah sambal. Gagal dari kita. Jamaah rahimahullah. Jadi di samping puasa Ramadan, kalau yang lalu kan kita bahas bahwa puasa Ramadan itu dapat menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Maka di samping puasa Ramadan ada lagi ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita tahun yang lalu, yaitu sholat tarawih. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadisnya saja sama bunyinya. Bedanya yang satu man soma puasa, yang satu man qoma menegakkan sholat malam. Artinya apa? Barang siapa menegakkan sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tarawih itu sebenarnya ya sholat malam yang biasa kita lakukan, hanya waktunya dimajukan. Kalau sholat malam atau sholat tahajud itu kita lakukan pada sepertiga malam terakhir, tapi di bulan Ramadan ini sholat malam itu dimajukan mulai dari setelah sholat Isya, atau bisa mundur lagi sedikit, ya, sekitar jam 10 atau jam 11. Yang namanya sholat malam atau qiyamul lail itu memang menjadi ibadah yang rutinitas, ya, bagi Rasulullah dan para sahabat. Maka
Ibunda Siti Aisyah pernah berpesan, jangan tinggalkan sholat malam, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan apabila beliau sakit, maka beliau sholat dengan duduk. Jadi kalau orang sakit boleh sholatnya dengan duduk. Nah, sholat tarawih ini juga menjadi ladang pahala, karena kita lakukan secara berjamaah. Maka barang siapa yang melakukan sholat berjamaah tarawih bersama imam sampai selesai, artinya sampai sholat witir selesai, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan sholat sepanjang malam. Jadi luar biasa sholat tarawih. Hadisnya tadi bedanya ya, man qoma ma'a imamihi hatta yang surafat kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa sholat tarawih bersama imam hingga selesai, artinya sampai dengan sholat witir, maka akan dituliskan baginya pahala sholat malam semalam suntuk sampai batas waktu masuk subuh. Itulah sebabnya maka imam yang empat yang menjadi imam malam itu semuanya sependapat bahwa sholat tarawih itu lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah. Walaupun boleh munfarid atau sendirian, boleh. Ya. Tetapi orang yang sholat munfarid ini tidak mendapatkan utama sholat berjamaah. Apalagi kalau berjamaah, tadi mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk sampai subuh. Nah, gimana kalau kita mau menambah sholat malam? Boleh saja. Jadi 11 rakaat itu bukan batasan. Kita boleh menambah malam hari seperti biasa kalau kita melaksanakan qiyamul lail di sepertiga malam sambil menunggu sahur, ibu kita masak di rumah di dapur. Nah, kita sholat mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 8 rakaat, silahkan. Tetapi hendaknya tetap mengikuti sholat tarawih secara sempurna bersama. Nambahnya nanti tidak perlu nambah witir lagi karena tidak ada 2 kali witir. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena itu bagi yang ingin menambah sholat malam dengan sholat malam, selesaikan dulu sholat bersama imam. Kemudian yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita dirajin sholat tarawih. Kadang-kadang kita di sholat tarawihnya yang rajin, tapi sholat baqiyah isya justru ditinggalkan. Jangan perhatikan ada yang tarawih, tapi sholat baqiyah isya justru diabaikan. Padahal Bapak Ibu sekalian, sholat baqiyah isya yang 2 rakaat itu pahala terbesar kedua setelah sholat wajib. Jadi kalau mau kita urut-urutkan, urutan pertama itu sholat wajib, urutan kedua adalah sholat rawatib namanya. Sholat rawatib adalah sholat yang melekat dengan sholat wajib, makanya dia bisa berfungsi sebagai penambal kekurang sempurnaan sholat wajib. Sudah itu sholat-sholat sunnah yang ditetapkan seperti sholat tahajud, ya. Kemudian sholat witir, sholat duha. Baru yang ketiga adalah sholat. Kalau yang tadi digabungkan, maka yang ketiga adalah sholat. Jadi sholat tarawih itu derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan sholat rawatib. Namun
demikian memang ada keistimewaan dari sholat tarawih. Karena sholat tarawih yang kita laksanakan dengan imanan wahtisaban, maka dia akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari dalam melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini, mari kita laksanakan secara berkualitas. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Yang pokok saya sholat wajib berjamaah, yang pokok saya ikut sholat tarawih, tapi kita tidak memperhatikan kualitasnya. Mari, kalau bisa seluruh macam sholat itu kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kan kemarin waktu bukannya kita semua kan ingin masuk surga. Orang yang bisa atau yang layak masuk surga itu adalah orang yang punya pahala, punya tabungan pahala banyak, dan punya dosa yang sedikit. Apalagi dosa-dosa yang sudah diampuni selama bulan Ramadan. Maka mari kita perbanyak amal-amal ibadah kita. Semampu kita sudah berlaku. Kalau kita sholat duha tidak mampu 8 rakaat ya 2 rakaat. Gak mampu 2 rakaat ya 4 rakaat. Mau qiyamul lail hanya cukup sholat tarawih saja. Mau nambah lagi boleh, mau nambahnya 2 rakaat juga boleh. Demikian juga dengan amal-amal ibadah, amal-amal sholat yang lain. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan kualitas sholat tarawih kita dan tetap kita penuhi masjid kita ini sampai akhir. Jangan sampai pada pekan pertama penuh, pekan kedua mulai maju. Jangan bukan terakhir tinggal soft yang terdepan yang ada. Kalau di masjid lain begitu, tempat kita insya Allah tidak, tetap 2 baris atau 3 baris masih bisa. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.